wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad Fatihil lima ukhliq wal khatib lima sabaq nazil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Hadirin hadirin hormati, khusus Sayyidul Bait Al-Mukarram Bapak Kiai Muyassir, ya, Muyassir yang kami hormati, Pak Kiai banyak datang, semua kami muliakan. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa berkumpul dengan acara haul, ya. Muka-muka semua yang diholi mendapat syafaatnya Nabi kita Nabi Agung Muhammad SAW. Dapat itu Allah Ta'ala yang hadir kholi ini, semoga keberkahan yang dikholi sehingga kita diampuni dosa kita semua, dikabulkan hajat kita, tidak bubar dari majlis ini kecuali diampuni dosa kita Allah Ta'ala. Saya akan cerita tentang kirim ganjaran kepada orang mati. Dulu itu guru saya Said Muhammad Alawi Al-Maliki, namanya kan Said Alawi. Said Alawi itu punya teman dua, ada Syekh Hasan Masad, ada Syekh Ahmad Nadirin. Jadi orang tiga ini waktu belajar bersama, ngajinya bareng. Setelah besar tua jadi masyayikh Masjidil Haram semua. Semua orang tiga itu masyayikh Masjidil Haram, ngajar di Masjidil Haram. Syekh Alawi, Syekh Hasan Masad, Syekh Nadirin, semua ngajar di Masjidil Haram. Ini orang tiga rundingan. Tahu rundingan kan? Rundingan. Isi rundingannya demikian. Ini orang tiga ini waktu kita belajar bareng, alhamdulillah jadi ulama Masjidil Haram, masa bareng sama-sama. Enaknya orang tiga ini berjanji. Jadi gimana? Kalau salah satu orang tiga itu meninggal, yang dua bacakan Yasin di kuburannya. Janji lah dulu. Oh ya, oke. Jadi orang tiga itu janji kalau salah satu mati, yang dua bacakan Yasin. Sudah. Saat demikian, kebetulan yang meninggal dulu itu Syekh Ahmad Nadirin. Syekh Ahmad Nadirin yang sudah tua, meninggal dulu. Salah satu dari Syekh Hasan Masad atau Syekh Tawi kan wa'adak janjimu baca Yasin di kuburannya, wa'adaka ala qiraati Yasin fi qabri. Yang satu jawab absyir. Kelas akhirnya orang dua baca Yasin di kuburannya. Saat dikubur berdua baca Yasin sampai selesai, berdoa. Keduanya pulang ke rumahnya masing-masing, istirahat. Pada waktu yang sama, beliau ngimpi yang sama. Pada waktu yang sama, mimpi yang sama. Semua mimpi. Syekh Tawi mimpi jazakallah berjumpa dengan sama Nadirin. Syekh Ahmad mengatakan jazakallah ya Syekh Alawi ala qiraatika Yasin fi qabri bi barakati qiraatika Yasin tan'amtu fi qabri. Berkah bacaan Yasin jenengan, Yasin kamu, kita bisa merasakan kenikmatan di kuburanku. Yang satu saya sama saja
jazakumullah ya Hasan, ya Syekh Hasan Hasan, ala qiraatika Yasin fi qabri tana'amtu ya Allah Syekh Hasan barokati qiraatika Yasin fi qabri. Walhasil berdua ngimpi semua. Akhirnya sudah ada telepon ini, bangun satu ngambil telepon. Seandainya telepon Said Alawi yang menerima Said Hasan Hasan, Said Hasan Hasan yang ditelepon itu malah bilang, ya Said Alawi, saya baru saja mimpi berjumpa dengan Syekh Nadirin, mengucapkan terima kasih atas baca Yasinmu, berkah Yasinmu saya bisa menikmati di kuburan. Kata Said Alawi, saya telepon akan ngomong itu kok. Saya telepon akan ngomong itu, saya sendiri baru saja ngimpi demikian. Masya Allah, luar biasa. Akhirnya orang dua kan juga janji, ya Syekh Hasan kalau saya meninggal dulu ya kamu baca Yasin. Nah demikian kalau ya saya meninggal dulu ya kamu bisa sakit. Ya oke. Absir. Kebetulan yang meninggal dulu Said Alawi. Said Alawi meninggal dulu, kata Said Muhammad berbondong-bondong puluhan ribu di Maklah, sehingga Said Muhammad sendiri tidak bisa maju karena lelah, taab kan. Abahnya meninggal kan lemes. Syekh Hasan Hasan lebih tua daripada Said Alawi, tapi kan ada janji, walaupun desek-desekan berjejal manusia kan ada janji baca Yasin di kuburannya. Terus maju sampai kuburannya, setelah dikubur baca Yasin, selesai doa, selesai pulang. Sampai rumah istirahat, ngimpi seperti tadi. Ya Syekh Hasan masa jazakullah khair jaza ala qiraatika Yasin fi qabri, saya bisa kepena, bisa menikmati kubah berkah Yasinmu. Bangun tidur nangis, kalau saya mati yang ngirim sopo? Teman-teman kita sudah menikmati di kuburan, terus kita yang ngirim karena kiriman kita. Kalau kita mati yang ngirim siapa? Nangis. Sampai Badal Asar ada santri-santri datang. Waktu itu saya belum di Mekah, belum Mekah. Saya sama baru nangis, bilang sama santri-santri, teman saya dua sudah menikmati di kuburannya, alamat besok akhir hari surga. Kalau di kuburan baik kan setelahnya lebih baik. Menceritakan kisah tadi. Terus saya sekarang susah, kalau yang saya mati yang kirim siapa? Santri-santri saya semua, kita santri-santri yai semua siap. Kalau saya Hasan meninggal, saya siap baca Yasin. Lah kebetulan waktu meninggal saya sudah di Mekah. Pas kita derek kan Said Muhammad di Taif waktu itu. Dari Taif asar ditelepon Said Muhammad segera pulang karena Syekh Hasan meninggal, dan wasiat yang memandikan harus Said Muhammad, kan muridnya. Syekh Hasan wasiat yang memandikan saya Said Muhammad. Pulang, saya ikut pulang sampai Mekah maghrib, kubel maghrib, di sareke dikubur baca zuhur di sholat Masjidil Haram. Saya ikut baca Yasin. Saya baca Yasin, ikut baca Yasin, tapi orang ngimpi. Ya walaupun tidak ngimpi, semoga diterima oleh Allah Ta'ala. Ya bacaannya sama, tapi ikhlasnya tidak sama. Bacaannya sama, tapi ya pendekatan diri pada Allah itu yang beda. Sama Yasinnya, qabulnya beda. Itulah, Masya Allah. Itu Syekh Hasan Hasan itu dulu ketika Buya Said Muhammad ngaji sama beliau, sudah tua, masih sempat ngajar anak-anak kecil. Anak-anak kecil diajari sendiri. Anak-anak kecil seperti anak-anak kampung kan, kecil-kecil belajar, diajari sendiri.
Sehingga Abi Hasan bilang, ya Syekh Hasan Masad, khalini, biarkanlah saya udarrisuha ul asghar wa antum tudarrisunani. Biar saya ngajar anak kecil, kamu ngajar saya. Kasihan. Lah ya Syekh Muhammad, tidak demikian. Al-alim rabbani, alim rabbani itu yang bisa memasukkan ilmu pada anak kecil ini. Jadi anak kecil bisa semangat belajar, bisa semangat sampai besar masih belajar semangat. Itu berkah kalau anak kecil itu yang ngajar alim rabbani. Jadi desa kan kadang-kadang anaknya mondok banyak, kiainya kampung itu bisa didik sehingga haus, yang diajari bisa haus belajar agama. Berkahnya yang bisa masukkan ilmu pada anak kecil itu. Kan kadang-kadang ada orang alim ngajar, kalau selesai Quran santi habis, kebanyak di kampung-kampung alim beliau, tapi kalau sudah ngajar Quran selesai ustaznya tidak mau ngaji, sudah sekolah SMP SMA. Tidak begitu ngalim kayaknya. Tapi Rabbani, akhirnya anak-anak ini haus pada ilmu agama, mondok di pesantren, tidak mau sekolah, hanya ingin ngaji saja. Itu berkah alim Rabbani yang bisa masukkan ilmu pada anak-anak kecil kita. Itu alim Rabbani penting. Jadi yang bisa masukkan ilmu pada anak-anak kecil, sehingga anak-anak kecil rasa haus, kurang terus belajar agama. Itu karena berkah pendidik yang pertama alim Rabbani. Semoga kita Rabbani semua bisa didik anak-anak kecil kita, sehingga anak kecil kita haus belajar agama, sehingga sampai besar belajar agama. Amin ya Rabbal. Dan terima kasih Bapak Kiai Munasir dengan hall namanya Birrul Masyayikh. Karena ada birrul walidain, ada birrul masyayikh. Di hadis itu abarul bir ayasil rajulu tabi. Abarul birri ayasil rajulu tabi. Paling bagus-bagusnya bakti sama orang tua atau masyayikh itu ayasil nyambung. Sebuah rajul lanang, seorang laki wudabi yang disenangi bapaknya. Jadi seperti kiai paling seneng kalau kiai biasa seneng ngajar. Ini santi ikut seneng ngajar pada santinya, itu kiainya paling seneng. Nah, ayah siraju tapi meneruskan yang disenangi kiainya, bapaknya dalam ilmu. Orang tua kita sedang meninggal, kita melihat apa yang disenangi orang tua kita setelah meninggal. Saya orang tua kita paling senang baca Quran, ya teruskanlah bacanya Al-Quran, dilihatin teruskan yang disenangi orang tua. Itu abarul birri, paling bagus-bagusnya bir pada orang tua, bakti sama orang tua sama guru. Abarul birri ayasil rajulu, tapi kita lihat apa kesenangan guru kita, apa kesenangannya orang tua kita, kita teruskan. Itu namanya paling sebaik-baiknya bakti sama orang tua, sama guru. Semoga kita bisa ngamalkan. Amin ya Rabbal. Atau ada hadis itu kalau baca yang kita baca Al-Mukhtar fi Kalamil Ahyan, Al-Mukhtar hadis itu ada man zara qabra walidayhi yaumal jum'ah madan au ahadima. Ya kadang-kadang kuburan orang tua kadang tidak sama, ada di Madura, ada Surabaya kan. Man zara qabra walidayhi au ahadima yaumal jum'ah ghufira ma taqaddama bihi wa kutiba minal bar. Diampuni dosanya yang sudah dan tambahi wa kutiba minal bar, tertulis termasuk orang yang bakti sama orang tua. Jika bisa kita setiap hari Jumat ziarah kuburan orang tua kita, kalau tidak bisa 2 ya 1 setiap Jumat, dirutinkan, diistiqomahkan supaya diampuni dosa kita. Tambahin wa kutiba minal bar, kutiba, karena bakti sama orang tua itu penting. Ada hadis
Isnani yuajjiluhum Allah. Dosa dua Allah mencepatkan di dunia ini. Satu al-baghyu, terus wa uququl walidain. Pelacur itu biasanya kena penyakit AIDS gitu. Dua uququl walidain. Orang yang berani orang tua itu biasanya rezekinya sulit. Jadi siksa ditakjil cepat dunia itu dua, al-baghyu wa uququl walidain. Jadi ketika kita kok mendapat rezeki kok lagi sukar, itu alamat kurang bekti kita sama orang tua. Perlu setiap Jumat ziarah kubur orang tua, duanya minimal salah satu, supaya rezeki kita lancar dan mendapat ridho Allah fi ridhol walidain. Kiranya sekian segala kurangan kelebihan maaf sebesar-besarnya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan wa fi ni'amahu wa ika fasidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina salatan tujina biha min jamil ahwal wal afat taqdiyana biha jamil hajat wa tutahhirna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'da mamat. Nas'aluka ya Allah husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.